Karena kami tahu bahwa pertolongan kami datangnya daripada pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Biarlah turun atas kami sekalian saat ini juga berkat, kasih, dan anugerah-Mu yang ajaib, yaitu saat kami berbakti kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap berbakti bersama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Ada sukacita amin. Haleluya. Hari ini hari Paskah loh saudara. Kita harusnya bersukacita amin. Karena kasih Allah kita tak saudara selalu terus setiap hari. Kita harus bersukacita. Kasih Allah sudah selalu baru setiap pagi. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah sudah selalu baru setiap pagi. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ucap hari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Raja, nyanyi bagi Dia Raja. Mari saudara, kasih Allah sudah selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ucap hari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Raja. Dengan sukacita ucap hari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Raja. Dengan sukacita ucap hari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Raja. Dengan sukacita ucap hari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Raja, nyanyi bagi Dia Raja, nyanyi bagi Dia Raja. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Percaya Tuhan kita terlibat ya saudara. Percaya Tuhan kita terlibat saudara. Mari kita mau berdiri, kita mau serukan lebih lagi. Karena Yesus sudah kita mengenal Raja segala raja, kita tidak akan takut. Haleluya. Mari saudara satu, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku mampu lebih dari pemenang. Karena apa? Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebenaran.
Menjadikan saudara, menjadikan lebih dari benar. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganu. Yesus, Raja pemenang, Raja segala raja,
percobaan Tuhan sempurna ya saudara. Karena dari itu kita dapat hidup sampai sekarang ini penuh dengan anugerahnya. Karena yang terbaik sudah kita terima darinya. Maka dari itu mari kita bawa hati kita lebih dalam lagi saudara. Karena tak ada yang dapat menggantikan pengorbanan yang sempurna di atas kayu salib. Haleluya.
Bapa di surga, terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam perhimpunan umat-Mu merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa, supaya kami yang di tempat ini boleh mendapat selamat, pengampunan, mendapatkan kasih karunia Tuhan, janji akan surga yang mulia. Oleh sebab itu dalam bakti kami pada saat ini, Engkau beracara lebih lanjut dalam penyampaian kebenaran firman, sampai nantinya kami boleh bersekutu dalam tubuh dan darah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau beracara dengan memberikan hikmat-Mu, Roh-Mu yang kudus berbicara dalam batin kami, sehingga apa yang kami tangkap dari kebenaran firman boleh tertanam sebagai benih iman. Terima kasih ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah nama-Mu saja dimuliakan dan diagungkan tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Ini adalah Paskah. Karena itu bilang sama kiri kanan saudara sekalian, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara sekalian, ini Paskah, dan Paskah yang luar biasa. Kita masih bisa mengadakan ibadah sekalipun dalam keterbatasan karena masih masa-masa pandemi. Saudara sekalian, kemarin sampai malam sebenarnya masih membetulkan listrik. Petugas PLN sudah datang, kita ucapkan terima kasih. Cukup stabil, walaupun ternyata masih jelek juga. Saudara sekalian, tidak kuat, mungkin kita harus mempertimbangkan untuk menaikkan daya. Ya, sebenarnya sudah 7.700 ini wattnya, cukup tinggi saudara sekalian. Tapi ternyata tidak kuat juga. Ya, mungkin perlu daya yang lebih lagi saudara sekalian. Berdoa ya, atau kita mesti ganti karena mungkin komponen di atas itu masih sudah tua, ya sudah tua untuk instalasinya. Kita berdoa supaya urusan listrik ini bisa selesai. Ya, puji Tuhan, kita sudah beli stabilizer 10.000 watt. Ya, tapi masih juga naik turun ya. Baik, puji Tuhan. Kita masuk di dalam Paskah 2021. Tema kita adalah kebangkitannya membangkitkanku. Di sesi yang pertama kita sudah belajar ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Sesi yang kedua kita baca di dalam ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14 dari Roma pasal yang ke-6. Untuk melengkapi, saudara bisa mendengarkan melalui YouTube atau melalui Facebook di kanal kita, GPI Bawangan Official. Ya, puji Tuhan. Baik, siap terima firman Tuhan. Roma 6 ayat 8 hingga ayat 14, demikian firman Tuhan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman,
tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mati, tapi dia bangkit dan dia tidak mati lagi. Ada banyak kita mungkin pernah dengar cerita orang yang didiagnosis mati, tapi kemudian bangkit. Biasanya durasinya tidak panjang. Orang menyebutnya mati suri. Biasanya hanya kategori berapa jam. Ya, didiagnosis mati, bangkit lagi. Atau diprediksi pasti mati. Tapi ternyata sembuh, nah itu disebut dengan bangkit kembali. Tapi dari semua tokoh orang-orang yang pernah mengalami mati, akan mati juga. Atau nanti mati juga. Dan tidak bangkit-bangkit. Kenapa? Karena tubuh ini harus mengikuti hukum alam. Semakin merosot, keadaannya semakin lemah, dan pada akhirnya tubuh tidak akan bisa menanggung lagi keadaan dan harus menyerah kembali kepada tanah. Orang Jepang memiliki orang-orang yang tahan umurnya panjang-panjang. Yang terakhir 118 tahun. Tapi saya percaya akhirnya mati juga, saudara. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia menyerahkan nyawanya karena tidak ada satupun yang dapat mengambil nyawanya. Dia berhak atas nyawanya dan dia menyerahkannya sendiri. Tetapi dia juga orang yang bangkit dan tidak mati lagi. Dia ada di surga. Dia bersama dengan Bapa. Hingga pada suatu saat dia akan kembali lagi di awan-awan menyambut kita orang yang percaya. Yang mati akan dibangkitkan lebih dahulu. Dan yang tidak mati akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Dalam hal ini kita tahu bahwa Yesus adalah abadi. Dialah pribadi yang ada dari dulu, sekarang, hingga nanti. Dia adalah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Pribadi yang demikian tidak lain, tidak bukan adalah Allah sendiri. Dialah pribadi penguasa kehidupan. Oleh sebab itu kita harus memandang dengan cara yang sama. Ketika Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, kita pun juga harus memandang dalam cara pandang Tuhan. Bahwa ketika Tuhan sudah mengalahkan dosa, maka dosa pun sudah dikalahkan di dalam diri kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu dosa tidak berkuasa lagi terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena kemenangannya adalah kemenangan daripada diri kita. Hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Kristus. Ini adalah fakta, ini sejarah. Ini situasi yang terjadi. Sekalipun banyak informasi dibelokkan, katanya yang mati bukan Tuhan, tapi diserupakan. Diserupakan siapa yang digantung? Yudas Iskariot. Katanya begitu. Tapi saya tidak percaya. Bagaimana seorang pribadi yang agung seperti Tuhan Yesus digantikan sama Yudas Iskariot, yang digantung di atas kayu salib, tetap hidup sampai jam 2 siang.
Kalau itu Yudas Iskariot yang moralitasnya rendah karena suka ngambil uang, pasti disalib dia bengak-bengok, dudu aku, tolong gitu saudara. Kalau dia Yudas Iskariot yang moralitasnya rendah, dia pasti teriak-teriak. Mungkin mengumpat. Tidak terima. Yudas Iskariot, apa salahku? Bukankah banyak penjahat juga seperti itu? Walaupun sudah dihukum, tetap berteriak, aku tidak bersalah. Bagaimana mungkin pribadi yang agung kita dengar ketika Tuhan Yesus disalib, dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimanapun itu tidak mungkin keluar dari mulut Yudas Iskariot. Itu hanya keluar dari pribadi yang agung, pribadi yang mulia. Dan itu tidak bisa muncul seketika. Tiba-tiba, karena pribadi, karakter yang mulia, harus dari hasil proses yang luar biasa. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Maka kita tahu bahwa yang disalibkan adalah Tuhan Yesus. Kita tahu yang bangkit pun Tuhan Yesus. Dari kematian, dia mengalahkan maut. Supaya kita yang percaya kepadanya, pada akhirnya akan dibangkitkan pula. Dan mendapatkan hidup. Hidup kekal selama-lamanya. Sama seperti janjinya bahwa dia pulang ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita. Ada amin? Kasihnya luar biasa. Ya. Nah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus harusnya mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Hidup tidak dalam kedagingan lagi menuruti hawa nafsu, tapi hidup di dalam roh yang memimpin kita pada kehidupan. Nilai yang tertinggi hidup manusia itu di rohani. Kalau nilai hidup kita hanya bersandarkan kepada jasmani, tidak ubahnya kita seperti tumbuh-tumbuhan yang hanya bisa ngambil nyedot makanan lalu bertumbuh semakin tinggi. Tidak ubahnya kita seperti binatang. Binatang punya perasaan. Ada rasa takut, binatang mengalami. Tetapi manusia adalah nilai rohani. Ada iman yang mengarahkan dia untuk berhubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, hidup kita harus berpadan dengan salib Tuhan. Oleh sebab itu kebangkitan Tuhan Yesus akan memberi kepada kita semangat, spirit kebangkitan bagi jiwa dan pikiran dan kerinduan kita untuk semakin melekat dalam keintiman bersama Tuhan. Maka orang yang menyadari dirinya adalah manusia sebagai makhluk yang mulia yang bisa berhubungan dengan Tuhan, tapi tidak mau memakai rohaninya, maka itu tidak ubahnya manusia berbaju binatang. Dan kita bukanlah pribadi seperti itu, karena kita tahu dan kenal Tuhan Allah kita. Amin saudara. Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kita tahu saudara. Oleh sebab itu saudara sekalian, jangan sampai kita ragu tentang penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu paket Paskah. Satu paket menjadi satu di dalam karya keselamatan kita. Hanya orang iman, yang beriman, yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam 1 Korintus pasal 15:57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu
tidak sia-sia. Amin saudara. Jadi saudara sekalian, ketika kita berhubungan dengan Tuhan, oleh karena pembenaran yang Allah berikan, menjalin satu koneksi kembali dengan Allah, dan koneksi kita dengan Allah, persekutuan kita dengan Allah, akan membuat seluruh aktivitas hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, semuanya tidak sia-sia, karena semuanya mengandung nilai rohani. Nilai rohani bukan sekedar kita beribadah lalu melayani sebagai WL, singer, song leader, atau sebagai pemusik atau pengkhotbah. Nilai rohani bisa lahir juga ketika kita mengasuh anak, ketika kita melayani keluarga, ketika kita melakukan aktivitas pekerjaan, ketika kita tekun loyal dengan perusahaan. Di sana ada nilai-nilai rohani. Disitulah kaidah hidup, di mana kita hidup dalam kemenangan. Karena kita bukan seperti binatang yang lari sana hanya mencari mangsa, yang pergi kemanapun hanya mencari makan. Kita bukan seperti tumbuh-tumbuhan yang hanya bisa bertumbuh ke atas tanpa bergerak apa-apa, tanpa berperasaan, tidak punya empati, tidak punya perasaan, tidak punya simpati dengan lingkungan. Kita ini manusia punya moralitas, punya kehidupan rohani yang bisa berhubungan sama Tuhan. Nilainya jauh lebih tinggi dari manapun, karena itu kita makhluk yang mulia. Amin. Sebab itu apapun yang kita kerjakan, lakukan, perbuat, milikilah kandungan rohani. Ketika kandungan rohani itu ada di dalamnya, semua yang kita lakukan tidak sia-sia. Walaupun ada banyak orang beranggapan sesuatu itu tidak bermanfaat, tidak berguna, bahkan ngerepoti dan lain sebagainya. Tetapi saudara sekalian, kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, apa yang buruk bisa Tuhan buat menjadi yang baik. Apa yang tuh orang nilai negatif bisa dibuat Tuhan menjadi positif. Karena apa? Nilainya berbeda. Bukankah kita ini bejana tanah liat? Sudah tahu bejana tanah liat diisi dengan apa? Tetapi kalau di dalamnya ada nilai rohani, sesuatu yang berharga, maka bejana tanah liat akan sangat berharga. Saudara baik, bejana tanah liat digunakan oleh orang zaman dulu menyimpan harta, lalu ditanam di tanah. Orang yang menanam, ingat gak saudara? Tahu gak? Tahu. Karena itu ketika orang menemukan harta terpendam di suatu lahan, maka dia pergi dulu menjual tanahnya. Tanahnya dimiliki supaya apa? Dia bisa membeli lahan ini, sehingga ketika lahan ini ditemukan dan dia tahu di situ ada hartanya, dia mendapatkan lahan dan hartanya. Itu perumpamaan Yesus. Demikian juga hidup kita. Hidup kita ini tanah liat, tubuh ini tanah liat. Bejana tanah liat, cuman masalahnya di dalam dirimu ada apa? Pastikan dalam diri kita ada Yesus, ada Roh Kudus. Maka hidupmu yang fana, hidupmu yang sederhana, yang orang lain pandang hina, ketika ada Yesus, ada harta yang tak ternilai. Hidupmu berharga. Amin saudara. Hidupmu berharga bagi Allah. Kenapa? Ada rohnya dalam dirimu. Sehingga saudara sekalian, ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk kita tetap mengalami kemenangan daripada dosa. Kemenangan atas tubuh kita ini. Ya, kemenangan atas tubuh kita. Yang pertama adalah tanggalkan manusia lama karena kita menjadi manusia baru. Milikilah kerelaan untuk diperbarui di dalam roh dan pikiran. Dan yang ketiga, kenakan manusia baru menurut kehendak Kristus di dalam kebenaran dan kekudusan. Karena itu kau punya nilai yang lebih. Nilai yang lebih hanya sekedar tubuh yang fana ini. Kenakanlah, tanggalkan manusia lama, perbuatan, tabiat, perilaku yang lama, yang dulu penuh dengan dosa, yang dulu dengan kesalahan dan pelanggaran dan kita menganggapnya tidak apa-apa.
Lalu kerelaan diri untuk perbaharui diri, perbaiki karakter, perbaiki sifat, perbaiki sikap kita, buat kita punya attitude yang menarik, buat kita punya pertimbangan pikiran yang positif. Lakukan semuanya itu. Kerelaan diperbarui di dalam rohani kita, lebih tekun, rajin lagi berhubungan dengan Tuhan, dan kenakanlah manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah hadir. Engkau menjadi manusia yang baru, yang berbeda dengan yang dulu. Engkau hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Sehingga ketika orang memandang kita sebagaimana tubuh yang sekarang ini, dia akan memandangnya secara berbeda. Bagaimana memandang secara berbeda? Sekali lagi tubuh kita ini bejana tanah liat. Mungkin dianggap sama dengan yang lainnya. Seperti kalau kita duderan lihat keramik atau lihat mainan anak-anak kecil-kecil yang bentuk kompor, panci, wajan dan lain sebagainya. Tanah liat tidak ada harganya, harganya murah, 10.000 dapat 3. Tetapi kalau coba salah satu bagian tanah liat itu kamu kasih emas 3 on saja. Ketika orang bongkar-bongkar lihat-lihat, loh kok dibuka ada emas sih, percaya orang itu tutup lagi, aku tuku sing iki. Sama saudara. Kalau di dalammu ada Yesus Kristus dan engkau diubahkan, engkau berubah, fisiknya sama. Jangan berharap yang hitam jadi putih, nanti kayak Michael Jackson malah medeni. Ya kan? Jangan juga berharap yang tadinya seperti ini berubah seperti ini. Emangnya Sailor Moon saudara berubah, gak akan mengubah apapun. Fisiknya sama, tetapi ada Kristus, ada Yesus, ada pembaruan budimu, maka orang akan melihatnya berbeda. Oh, iki yang dulunya seperti ini, sekarang jadi seperti ini. Hidupnya ini jadi seperti ini. Nah, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kebangkitannya. Engkau tidak hidup lagi di dalam manusia lamamu, tapi hidup di dalam manusia barumu. Ya, hidup dalam kebangkitan Kristus. Sama seperti Yesus bangkit, maka dia tidak lagi sama. Tubuhnya sama enggak fisiknya? Sama. Kenapa ketika dia bangkit, dia bilang sama Thomas, cucukkanlah jarimu pada tanganku. Fisiknya sama? Sama. Yesus makan, makan. Menyediakan makan pula. Yesus bersama-sama dengan murid-murid, sama. Bisa dijamah, sama. Tetapi yang berbeda, dia tidak lagi tergantung dengan dimensi waktu dan dimensi ruang. Lihat bagaimana dia bisa berpindah dan masuk ke dalam ruangan sekalipun semuanya sudah terkunci rapat. Suatu saat murid-murid jalan ke Emmaus, Tuhan Yesus bisa menyertai. Walaupun dia tadinya ada di danau, dia bisa ada di sana. Tubuhnya sama, tapi situasinya berbeda. Kita pun pada akhirnya ketika dibangkitkan mendapat tubuh yang sama, kita juga akan mengalami hal yang sama. Seperti Yesus Kristus ada. Hanya masalahnya kita sekarang masih di dalam dunia. Tunggu tanggal mainnya. Kalau Yesus datang di awan-awan, kita dengan tubuh yang berbeda. Ini puncak iman percaya. Amin saudara. Kita akan menyambut Tuhan. Menyambut Tuhan di mana? Awan-awan. Haleluya. Amin saudara. Ya. Artinya apa? Kita bisa memiliki ilmu meringankan tubuh. Terbang saudara. Oke. Tanpa belajar kungfu, terbang ya. Menyambut Tuhan di awan-awan. Dalam tempo sekejap kita bisa bersama dengan Tuhan. Tiada ruang, tiada waktu yang bisa menghalangi. Tetapi sementara kita tinggal dalam dunia, kita hanya bisa melihat Yesus sebagai gambaran yang akan kita alami nanti sebagai masa kebangkitan. Sepanjang kita tinggal di dalam dunia,
kita perlu memperjuangkan kehidupan kita. Kematian Yesus menebus dosa-dosa kita, kebangkitannya mengalahkan dosa, itu adalah bagian di mana spirit itu kita bangun dalam jiwa kita, bahwa kita pun akan mengalahkan dosa kita, mengalahkan perilaku-perilaku hidup yang buruk dalam masa hidup kita. Spirit yang sama, kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi kita menjadi hamba Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan. Tidak lagi menuruti kedagingan, tapi menuruti nilai rohani di dalam Tuhan. Amin saudara. Sehingga engkau bisa merasakan bahwa ibadah adalah sebuah kesenangan. Kalau kita merasa ibadah adalah beban, percayalah engkau sedang punya masalah dengan kedagingan. Itu indikator yang paling mudah. Kebangkitan Kristus itu menghancurkan kuasa dosa. Demikian juga kita, manusia baru kita bisa menghancurkan perilaku dosa dalam diri kita. Kebangkitan Kristus membangkitkan kasih di dalam hidupnya terhadap umat manusia yang sebenarnya tidak layak mendapatkannya. Bagi kita, kebangkitan Kristus juga kebangkitan moralitas kita untuk mengalahkan perilaku-perilaku yang buruk. Di mana kita mencapai taraf, kita bisa mengampuni, bahkan mengampuni musuh-musuh kita. Haleluya. Amin saudara. Bisa mengampuni. Amin. Oh, nggak boleh berat-berat saudara. Saya curiga saudara masih tinggal dalam tubuh yang lama. Ampuni. Apalagi kalau itu masih bisa disebut keluarga. Mosok musuh kok bapak dewi, musuh kok sama ibu sendiri, musuh sama saudara, teman. Allah ya ampun. Tanggalkan manusia lama, pakai manusia baru. Tuhan sudah melakukan itu, kita juga harus bisa mengerjakan itu. Karena itu kita perlu hidup dalam kebangkitan Kristus, hidup dalam kemenangan. Yang pertama adalah kita menang atas maut. Saudara sekalian, dari peristiwa Lazarus kita belajar. Lazarus dan orang yang kaya. Lazarus ini semasa hidupnya dalam kondisi yang susah, kondisi yang berat. Dan dia tinggal dekat dengan orang kaya. Namanya siapa? Tidak ada yang tahu? Tidak ditulis di Alkitab. Hanya disebut orang kaya. Tetapi orang miskin Tuhan tahu. Karena apa? Moralitas Tuhan melihat hati, tidak melihat harta. Haleluya. Amin saudara. Amin. Jadi saudara sekalian, Tuhan melihat hati. Ketika dia tahu Lazarus menghadapi masa-masa yang sukar, dia tetap terhubung sama Tuhan. Taunya dari mana? Dia duduk di pangkuan Abraham. Kok kenal sama Abraham? Kok bisa tahu duduk sama Bapak Abraham bisa santai duduk di dalam pangkuannya. Piye nak, kabare baik. Yang kan gitu. Tapi orang kaya ini juga kenal Abraham enggak? Tahu juga ternyata. Cuman masalahnya dia cuma tahu tapi tidak melakukan apa yang menjadi iman Abraham. Perilakunya tetap perilaku yang mementingkan harta dibandingkan kemanusiaan. Maka apa yang dialami orang kaya yang tahu tentang nilai-nilai rohani tapi tidak melakukan, maka dia ada di tempat yang sengsara. Ada beda tempat dengan Lazarus. Di tempat yang mulia, yang baik, sekalipun dalam dunia kesulitan, masalah, persoalan dialami, kelaparan, mau makan pun kalah sama dogi. Sama anjing, kalah kan? Kalah cepet tuh. Tetapi saudara sekalian, Lazarus pada akhirnya ada dalam kerajaan surga. Lihat saudara, apa yang dikerjakan di dunia bisa berpengaruh dengan apa yang nanti di surga.
Apa yang kita lakukan, perilaku kehidupan kita di dunia ini bisa punya pengaruh ketika ada di dalam kerajaan surga. Di masa kekekalan. Maka saudara sekalian, kita perlu untuk memahami akan hal ini. Kalahkan maut bukan nanti ketika kita mati. Kalahkan maut ketika kita masih di dalam surga. Di dalam dunia. Ketika kita sungguh beribadah, kejar nilai-nilai rohani yang baik, hidup dalam moralitas yang unggul, maka surga itu bagian kita. Amin saudara. Bukan perkara orang tahu tentang iman, tetapi perkara dia mau tidak melakukan firman. Maka itu menjadi beda. Tuhan Yesus bilang gini, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Jadi di rumah Bapakku banyak tempat. Masalahnya punya kapling enggak di sana? Yakin punya kapling enggak? Sudah ada kaplingnya? Oke, karena apa? Percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masalahnya kaplingnya sudah dibangun belum? Sudah ada bangunannya belum? Maka ada orang bilang, oh ini udah mati, kenapa? Rumahnya sudah jadi. Jadinya seperti apa? Jadi seperti gubuk apa jadi rumah? Nah, firman Tuhan menulis begini, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Tempat tinggal itu disebut dengan mansion. Jadi tidak ada orang yang setengah-setengah jadi orang Kristen. Orang setengah-setengah orang Kristen adalah hanya ngaku Kristen, tapi perilakunya tidak seperti Kristus. Kita harus menghantarkan harta melalui perilaku hidup kita ke surga. Melalui apa? Perbuatan kita. Surga terisi sampai rumah besar kita terbangun sempurna. Tuhan panggil kita, kita siap sedia. Amin saudara. Efesus 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kepastian ini muncul karena Yesus sudah di surga, maka Dia bisa mengajak kita masuk dalam kerajaannya. Tetapi yang penting di dalam 2 Timotius 4:7-9 dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Baru dapat mahkota. Surga didapatkan dalam upaya kita sepanjang di dunia. Mengakhiri pertandingan yang baik, pertandingan iman, dan mencapai garis akhir. Bukan putus tengah jalan, bukan drop out saudara. DO, tidak akan pernah dapat wisuda. Jadi pastikan kita selesaikan kuliah. Haleluya, amin. Sehingga pelajaran kita di dunia ini lengkap, kita di surga akan mendapatkan mahkota. Iman tidak terbengkelai dengan keadaan dan situasi keadaan kita. Iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan, tapi iman adalah benih yang harus ditumbuh kembangkan, menghasilkan buah-buah kebenaran. Yang kedua, hidup di dalam kebangkitan Kristus adalah hidup berkemenangan karena berkemenangan atas kuasa setan. Dalam peristiwa Yesus dicobai di setan di padang gurun, 3 kali dicobai. Yesus selalu menang saudara. Kenapa? Lihat, karena Yesus menjawab dengan firman. Yesus menjawab dengan firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Iman itulah yang mengalahkan kuasa kegelapan. Kenapa? Karena Yesus tahu yang tertulis
tertulis. Kenapa Yesus tahu dengan yang tertulis? Karena dia belajar. Dibuktikan apa? Usia 12 tahun dia ngobrol sama para imam. Bagaimana dia bisa menghafal kitab imamat yang begitu dalam pengertiannya, dan dia berbicara dengan para imam di sana. Karena dia tahu. Ketika dia dibaptis dalam kondisi lapar, dia dicobai. Pencobaannya masuk akal. Lapar, batu bikin jadi roti. Percobaannya masuk akal. Orang pengen kekuasaan, dikasih kekuasaan harta. Saudara sekalian, pencobaan masuk akal karena dikaitkan dengan firman. Bukankah ada tertulis, engkau tidak akan terantuk oleh batu. Saudara sekalian, kita akan dihadapkan dengan fakta kehidupan dan iblis bermain di sana. Lihat apa yang dikatakan iblis ketika dia kalah dari Tuhan Yesus. Sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Gila ya, iblis bisa tahu waktu yang baik. Waktu pasnya gimana mencobai Yesus. Ketika Yesus dalam kondisi berat menanggung beban salib, pencobaan muncul luar biasa. Lewat siapa? Orang-orang terdekat. Yudas Iskariot mengkhianati. Karena apa? Butuh duit. Petrus orang yang dipercaya, yang dekat, yang bagian daripada misteri terdekat, justru menyangkali. Ketika murid-murid dimintakan dukungan, sokongan, berdoa, turu. Ketika dia berharap ada bagian orang-orang yang melihat dia, menyaksikannya, semua lari. Dan dia tersalib dalam kesendirian, kepapaan, dan melihat bagaimana ibunya di depan. Menyaksikan dia dalam keterpurukan. Itu menyayat hati. Sampai pada akhirnya disalib, dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pun disalah arti. Dia cari Nabi Eli. Kurang ajar. Malah gawe guyonan. Dihina luar biasa. Coba kalau Tuhan Yesus muteng, wes barah ra usah. Jengkel ke murid-murid wis dingoni 3,5 tahun yo ora ngerti-ngerti semedon. Bubar kita tidak dapat pengampunan. Saudara sekalian, harus kita pahami. Ketika iblis mundur cari waktu yang baik, sampai sekarang pun iblis juga cari waktu yang baik. Untuk apa? Mencobai keturunan perempuan itu. Siapa? Kita, gereja. Karena itu doanya seperti ini tuh, Paulus. Semoga loh saudara, Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara tahu kata semoga? Artinya itulah bagian daripada kita yang juga harus berperang. Bagian kita harus berjuang. Sampai bagian akhir iblis akan dibelenggu. Karena itu sampai sekarang pun firman ini berlaku. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan, berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis seperti itu. Dia berjalan berkeliling-keliling, mengaum-ngaum, menimbulkan teror, rasa ketakutan. Orang takut, mentalitasnya turun, tidak bisa bergerak. Maka ketika orang sudah dalam kondisi seperti itu, ditelan, orang tidak sempat dikunyah, langsung dilek, kesuwen. Ini menunjukkan singa model ulo. Udah tahu? Singa model ular, singa itu mencabik-cabik.
Nah, ular itu nelen setelah diremukkan tulangnya. Kenapa? Orang yang takut, khawatir, gentar itu seperti orang yang luruh tulangnya, gampang ditelan. Saudara, hidup kita sama. Jangan kalah dengan dunia ini. Sekalipun ada berita-berita yang buruk, negatif, apapun namanya, jangan takut. Jangan gentar sama iblis. Firman Tuhan berkata dengan jelas, kuasa di surga, di bumi diberikan untuk kita mengalahkan kuasa kegelapan, untuk mengalahkan iblis. Itu bagian kita juga untuk berperang. Jangan nunggu pendeta, lawan sendiri. Jangan tunggu hamba Tuhan telat selak ditelan, lawan sendiri. Bukan perkara pendeta atau bukan pendetanya, semua sama. Kalau di dalam dirimu ada Tuhan, di dalam dirimu ada Allah, dalam dirimu ada Kristus, ada kuasa yang tak terbatas. Engkau sama saya sama, tidak ada bedanya. Kuasanya bukan dari manusia, kuasanya daripada Tuhan. Ingat, kita ini bejana tanah liat, tergantung apa isinya. Isi kita adalah Tuhan yang kuasa. Amin, saudara. Kalau Tuhan dalam diri kita, lihat Roh Kudus. Roh Kudus digambarkan di dalam hal ini adalah seperti api. Simbol Roh Kudus adalah api. Pastian api dalam diri kita tetap menyala. Masih ada spirit, masih ada antusiasme, masih ada semangat dalam diri kita, tidak luruh. Pastikan kobaran api dalam diri kita tetap sukacita dalam segala hal, tetap bergembira dalam segala situasi. Yakin bahwa pertolongan Tuhan ada, yakin kuasa Tuhan tidak berkurang, yakin Dia akan menolong kita tepat pada waktunya, yakin Dia akan membuat kita kebaikan tepat pada waktunya. Yakin saja, maka semua keraguan dunia akan runtuh di hadapanmu. Itulah iblis di bawah kaki kita. Amin, saudara. Itu kebangkitannya yang memberikan engkau kemenangan. Kalau sepanjang Roh Kudus dalam diri kita, maka tidak ada bahaya mengajar. Lihat para gembala waktu di padang, maka dia menghidupkan api unggun sebesar mungkin. Supaya apa? Serigala tidak menyerang. Tapi kalau gembala itu tidak memahami, kemudian membiarkan api padam, maka itu menjadi sasaran empuk binatang buas. Demikian juga hidup kita. Pastikan api Roh Kudus masih berkobar-kobar dalam diri kita. Ketika kobaran api Roh Kudus dalam diri kita, kuasa kegelapan tidak akan menjumpai kita. Mental sakar PDW. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Hidup berkemenangannya terakhir, saudara sekalian. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita hidup dalam kebangkitan Kristus. Yaitu kita berkemenangan di dalam pergumulan hidup. Pergumulan hidup. 1 Petrus 2, 24, 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Saudara sekalian, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Itu dalam satu kategori, berarti tubuh sembuh. Sakit penyakit lari. Haleluya, amin, saudara. Sudah sembuh, itu tubuh, memang tubuh, fisik. Tetapi juga di dalam hal ini kata sembuh bisa diartikan adalah rohmu itu bebas. Rohmu itu merdeka, sembuh. Tidak lagi berkendala dengan rohmu. Itu tubuh dan roh. Selesai dengan kata bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Tetapi lihat, dia memelihara jiwa.
betapa banyak orang stres, depresi di masa-masa sekarang ini. Kalau tidak ada yang memelihara jiwa, orang menjadi mengalami masa-masa kecemasan, kekhawatiran di dalam dunia yang semakin berat. Orang semakin susah untuk dapat bergembira, bersuka cita, semakin repress kondisi kita. Maka saudara sekalian, orang semacam itu mudah ditelan iblis. Hidup tidak dibikin susah. Hidup itu sementara, hidup ini singkat. Mari bersuka cita di dalam Tuhan, sekalipun di dalam berbagai macam pencobaan. Bergembiralah. Karena apa? Di dalam Tuhan, upayamu, usahamu, kerjamu tidak sia-sia. Semuanya ditakar, semuanya dihitung oleh Tuhan karena ada nilai-nilai rohani di dalamnya. Dalam hal ini saudara sekalian, kita punya Tuhan. Dalam masa-masa susah, tubuh jasmani kita membutuhkan kebutuhan hidup. Tuhan sediakan. Jangan khawatir dengan apa yang kau makan, engkau minum, engkau pakai, itu tubuh. Tuhan berkata apa? Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Bapamu di surga tahu. Kalau Bapak itu tahu, ya tinggal dikasih. Nah Bapak kita ini Bapak pemberi yuk. Bukan peminta, kayak agama tradisi. Agama tradisi itu kalau misalnya kita memohon sesuatu, kita harus ngasih dulu. Kalau mau pergi ke tempat pesugihan, bawa ayam hitam. Ke kuburan bawa bunga. Itu dia minta dulu. Lalu dia akan tuntut dengan kontrak. Tuntutannya dengan jiwa. Kalau kamu gini harus tirakat, macam-macam. Syaratnya minta ampun banyak. Tuhan Allah kita adalah Maha Kasih, pemberi tanpa syarat. Hanya kita berseru meminta memohon kepadanya dan merendahkan diri, Tuhan akan kasih. Itu urusan tubuh. Tetapi Tuhan tidak cuma berurusan dengan tubuh, tapi juga berurusan dengan jiwamu. Maka engkau diberi kelegaan. Diberikan rasa damai. Diberikan sukacita yang melampaui segala akal. Diberikan hati yang gembira yang menyembuhkan. Itu jiwa. Dan rohmu diselamatkan. Oleh sebab itu penyataan Tuhan dalam kebangkitan oleh kemenangan adalah tuntas dalam segala segi. Jadi saudara sekalian, Yesus Kristus sudah bangkit. Ya, Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian dan ia telah menang atas maut. Ya. Maka hal ini akan berdampak bagi kita yang percaya kepada Yesus bahwa kita pun juga akan mengalami kemenangan bersama dengan Dia dalam hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Haleluya.